Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita akan memulai kembali kajian ilmu pada hari ini. Pada kajian yang ketiga ini adalah kita akan mengkaji yang ada hubungannya dengan syarat-syarat di dalam menuntut ilmu. Syekh Az-Zarnuji menyebutkan di dalam sebuah syairnya bahwa dalam mencari ilmu seseorang harus memiliki 6 hal seperti berikut ini. Di dalam syairnya, zukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin. Tentunya jelaskan bahwasanya Syekh mengatakan seorang penuntut ilmu harus memenuhi 6 syarat. Syarat yang pertama adalah zukain, dia harus mempunyai kecerdasan. Nah, maksudnya kecerdasan di sinilah ketika seseorang mempunyai kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk bisa mendengarkan ilmu, maka dikatakan sebagai orang yang cerdas. Jadi kecerdasan di sini tidak harus dia mempunyai IQ yang tinggi atau intelektual yang tinggi, tetapi ketika dia mempunyai kemampuan yang standar, dia bisa mendengarkan ilmu, menulis ilmu, membaca ilmu, mendengarkan ilmu, maka dikatakan sebagai orang yang zukain, dikatakan sebagai orang yang cerdas. Yang kedua adalah seseorang yang menuntut ilmu, dia harus memenuhi syarat yang kedua, itu tekun. Dia harus punya hirsin, dia mempunyai semangat atau ketekunan di dalam belajar. Tentunya kenapa? Karena ketekunan inilah merupakan syarat atau pendorong di dalam menuntut ilmu bagi seorang yang menuntut ilmu. Karena kenapa? Ketika kita menuntut ilmu tentunya akan banyak godaan, hambatan, halangan di dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, saya mengatakan bahwasanya syarat di dalam menuntut ilmu, dia harus mempunyai kesabaran, istibarun, dia mempunyai kesabaran. Karena kenapa? Sebagaimana tadi dijelaskan, ketika kita menuntut ilmu pasti akan ada banyak hambatan, godaan, ya, halang rintang dan sebagainya yang bisa menghalangi kita di dalam mencari ilmu. Nah, tentunya ketika kita tergoda dengan godaan atau halangan, hambatan dalam mencari ilmu, maka akan mengakibatkan kita menjadi putus asa. Oleh karena itu, kuatkan kesabaran bagi setiap para penuntut ilmu. Ya, kuatkan kesabaran di dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai ciri khas daripada orang berilmu, tentunya ketika orang yang beriman, dia akan memanfaatkan waktunya supaya waktunya tidak tersia-sia itu dengan mencari ilmu. Namun ingat, di dalam menuntut ilmu pasti akan ada hambatan, godaan, halang rintang ketika kita menuntut ilmu. Maka dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Yang keempat, syarat di dalam mencari ilmu adalah bulghatun. Dia harus mempunyai modal, dia harus mempunyai biaya. Ketika dia menuntut ilmu, tentunya dia harus mengusahakan mencari rezeki yang halal, ya, yang menjadi sarana prasarana untuk menyampaikan kepada ilmu. Ya, dia mempunyai biaya, dia mempunyai ongkos, ya, untuk sebagai biaya atau ongkos dalam mencari ilmu. Ya, banyak ulama-ulama terdahulu yang sampai dia menjual harta kekayaannya, menjual rumahnya untuk sebagai biaya dalam mencari ilmu. Ini adalah sebagai bentuk pengorbanan dan kesungguhan dia di dalam mencari ilmu, ya. Dari membeli kitab-kitabnya, alat tulisnya, dan sebagainya. Ini adalah merupakan salah satu syarat dalam mencari ilmu, yaitu bulghatun, mempunyai modal. Yang kelima, ya, irsyadu ustazin, dia harus mempunyai petunjuk dari guru, harus mempunyai guru maksudnya. Ya, dia harus belajar langsung kepada seorang guru atau beberapa guru, ya, di mana guru ini adalah merupakan orang yang memberikan arahan di dalam perjalanan mencari ilmu. Tentunya seseorang tidak akan tersesat, seseorang tidak akan keliru, tidak akan salah dalam menyampaikan ilmu kalau dia langsung mempunyai
guru, ya. Yang keenam adalah syarat di dalam mencari ilmu, ya. Syarat bagi para penuntut ilmu adalah dia harus tulu zamanin. Dia harus mencapai atau melaksanakan dalam mencari ilmu ini adalah harus dalam waktu yang sangat lama, ya. Bahwasanya mencari ilmu ini bukan permasalahan yang remeh. Mencari ilmu ini tidak akan bisa dicapai dengan waktu yang sangat sebentar. Tapi mencari ilmu, menuntut ilmu ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya. Membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ilmu ini tidak bisa didapatkan dengan tergesa-gesa. Lama sebentarnya proses dalam mencari ilmu ini adalah merupakan sesuatu yang sifatnya relatif, ya. Namun dia harus mendapatkannya, mencari ilmu itu dengan proses yang sangat panjang, jangka waktu yang sangat panjang, karena ada beberapa kajian atau beberapa ilmu yang harus memang dipahami dengan jelas, ya, membutuhkan rincian yang sangat jelas sehingga membutuhkan waktu untuk memahaminya dengan sangat panjang. Oleh karena itu menuntut ilmu itu tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Bahkan yang lebih efektif adalah dengan cara mulazamah, interaksi dengan guru langsung ketika mentransfer ilmunya, baik ilmu akidah, akhlak, ya, syariat dan sebagainya, ya. Tentunya ini adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi seorang penuntut ilmu, ya, agar kita bisa mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan di dalam mencari ilmu, ya. Tentunya semuanya semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga para nabi semuanya tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi para nabi dan rasul semuanya mewariskan ilmu, ya, mewariskan ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat setiap orang-orang yang mempunyai ilmu. Dan dengan ilmu akan memberikan kemuliaan kepada siapa yang menuntutnya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu, dia akan sesat baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan. Baik, mungkin kajian pada hari ini cukupkan sekian, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan oleh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.